Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadia dengan NIM 14215259 kelas EKM. Dan saya bernama Agnia Kolbi, kelas 6 SD. Oke, sebelumnya ini itu adalah adik saya. Nah, jadi Tata itu mau edukasi kakak tentang konsumsi gula dan garam seimbang kayak gitu. Nah, sebelumnya kakak kalau sehari itu suka makan gulanya itu berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok. Emang iya? Enggak, 3 sendok. Nggak salah? 3 sendok. Oke, tadi kan kamu bilangnya 3 sendok ya. Itu 3 sendok buat bikin teh manis kan? Nah, tapi sehari-harinya kamu juga suka jajan kan? Kayak makan wafer-waferan, terus jajan-jajan yang lain, minum kemasan-kemasan kayak teh pucuk gitu-gitu kan? Nah, itu berarti sehari nggak cuma 4 sendok kan? Nggak cuma 3 sendok, bisa lebih kan gulanya? Oke, sebelumnya kakak tahu nggak anjuran konsumsi gula itu per orang berapa? Nggak tahu. Oke, jadi anjuran konsumsi gula itu menurut Kemenkes ya, nomor 30 tahun 2013 itu 4 sendok makan atau 50 gram per orang per hari, kayak gitu Kak. Nah, ini tuh setara dengan 10% dari total energi harian kita gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya tadi minum teh manis, kamu udah nuangin 3 sendok terus belum ditambah-tambah sama makanan yang lain atau minuman kemasan lain kan, itu pasti udah lebih kan ya, udah lebih dari 50 gram per harinya. Nah, itu jadi sebenarnya kebutuhan gula itu, sebenarnya gula itu buat apa sih? Sumber energi kita gitu, kayak aktivitas kita kayak gitu. Itu energi itu tuh buat kita bisa beraktivitas tiap harinya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya garam, kamu tahu nggak apa anjuran konsumsi garam tuh perharinya berapa? Nah, nggak tahu. Nah, kalau misalnya garam itu 1 sendok teh garam atau 5 gram per orang kayak gitu. Ini juga sama kayak misalnya makan-makan kemasan kayak yang mie instan. Itu mie instan pasti garamnya itu kalau 3/4 sendok teh garam kalau nggak salah ya. Itu tuh udah lebih, sementara anjurannya itu hanya 1 sendok teh garam atau 5 gram per orangnya. Nah, dari riset kesehatan itu tingkat konsumsi gula, garam, sama lemak di masyarakat Indonesia itu meningkat setiap tahunnya dikarenakan hal itu, dikarenakan kebanyakan masyarakat Indonesia itu sukanya yang manis-manis, sukanya yang asin-asin kayak gitu. Jadi nggak kira-kira kalau perharinya tuh bisa melebihi batasan anjuran konsumsinya gitu. Makanya banyak kan ya masyarakat Indonesia yang berpenyakit kayak, kalau misalnya gula, kakak tau nggak penyakit gula itu apa aja? Kalau misalnya gara-gara gula. Nah, kalau penyakit gara-gara gula itu kayak obesitas yang badannya gendut. Nah, badannya gendut yang gendut banget lah pokoknya, obesitas. Nah, itu kan dia karena mengonsumsi gula berlebih. Nah, makanya menyebabkan beresiko obesitas, sehingga menyebabkan adanya penumpukan lemak etopik di dalam otot. Nah, kemudian menyebabkan adanya resistensi insulin. Nah, ini yang kemudian menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Udah obesitas, terus kena diabetes mellitus juga. Terus gula juga bisa menyebabkan kanker. Terus gula juga bisa menyebabkan kerusakan gigi, kayak kerusakan gigi. Biasanya anak kecil kan suka makan coklat, ya kan? Coklat, terus makan makanan manis, makanya bisa menyebabkan kerusakan gigi kayak gitu. Jadi kita harus mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan kerusakan gigi tadi kayak gitu. Kayak apa? Coba kakak sebutin yang menyebabkan kerusakan gigi. Makan kayak gimana? Manis. Ya, modelnya kayak apa? Sebutin contohnya. Coklat. Nah, bagus kayak gitu ya kak ya. Nah, terus kalau misalnya garam, kita mengonsumsi garam berlebih juga itu menyebabkan kadar natrium dalam darah kita itu meningkat. Dampaknya, ginjal tidak mampu mengeluarkan racun dalam tubuh, sementara natrium bersifat menarik dan mengikat air sehingga volume cairan tubuh akan meningkat kayak gitu kalau misalnya mengonsumsi garam berlebih. Nah, kalau mengonsumsi garam juga penyakitnya kakak tahu nggak apa aja kira-kira? Nah, penyakitnya itu hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Nah, efek buruk dari konsumsi garam berlebih itu menyebabkan hipertensi. Nah, volume darah akan naik sehingga jantung akan bekerja lebih keras. Hal ini menyebabkan hipertensi dan otot jantung menebal. Akibatnya akan mengalami gangguan irama jantung, pompa jantung melemah dan berakhir pada gagal jantung, atau mengalami bekuan darah hingga terjadi penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah, dan inilah yang akan menyebabkan serangan jantung kayak gitu. Nah, tadi selain hipertensi itu ada penyakit
ginjal kak, terus habis itu ada stroke, terus ada batu ginjal sama dehidrasi kayak gitu kak. Nah ini kita ambil suatu contoh ya kak, contoh sederhana. Misalnya nih kakak nih mengkonsumsi minuman bersoda misalnya kayak Fanta kayak gitu ya, misal kayak Fanta itu di dalamnya misalnya terkandung kandungan gula sebanyak 2,5 sendok makan, dan kakak juga ditambah sepotong kue donat yang ditaburi coklat mengandung gula sebanyak 1,5 sendok makan. Maka dua jenis makanan sama minuman ini sudah memenuhi batas maksimum, maksudnya sudah lebih dari anjuran yang seharusnya dikonsumsi itu kan. Nah kan udah memenuhi batas maksimum seseorang dalam konsumsi gula perharinya, yaitu tadi berapa kak perharinya itu harusnya anjurannya kalau mengonsumsi gula? 4 sendok. 4 sendok makan atau sekitar berapa? 50 gram ya. Nah itu, tapi tentunya dalam sehari kita akan mengonsumsi makanan lainnya kan, nggak cuma makanan itu aja kan. Nah pasti jadi selalu perharinya itu kita nggak cuma 4 sendok aja, nggak cuma 50 gram aja, tapi bakal lebih kayak gitu, sehingga melebihi batas maksimal yang sudah disarankan. Nah ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita untuk jangka panjang kayak gitu. Nah tadi tuh yang aku bilang apa contoh makanan yang mengandung garam, yang mie instan itu, satu bungkus mie instan itu bisa mengandung sekitar 3/4 sendok teh garam, sementara anjurannya itu hanya 1 sendok teh garam. Nah itu aja dari satu konsumsi mie instan kayak gitu kak. Nah nih aku akan ngasih tahu tips mengurangi konsumsi gula dan garam. Yang pertama, kita itu harus baca label makanannya. Kita ingredients-nya ya, ingredients itu kayak komposisi makanannya. Kita perhatiin tuh kandungan gula sama garamnya pada label makanan sebelum membeli. Terus yang kedua, pilih makanan segar. Kita konsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak. Nah, habis itu yang ketiga, batasi konsumsi makanan olahan. Makanan olahan umumnya tinggi gula dan garam. Kayak makanan olahan kayak gimana kak? Contohnya, makanan olahan tuh kayak sosis, apalagi modelan sosis. Nugget, kayak gitu. Nah itu kan makanan olahan ya. Mie juga kan itu olahan. Pokoknya yang instan. Terus masak sendiri. Nah kita memasak sendiri itu memungkinkan untuk bisa mengontrol jumlah gula dan garam yang digunakan kayak gitu. Terus kita harus gunakan pemanis alami. Pemanis alami kayak apa sih? Tahu nggak? Pemanis alami itu kayak kita bisa mengganti konsumsi gula itu dengan mengkonsumsi buah-buahan segar yang tentunya itu lebih sehat bagi tubuh kita dibanding mengkonsumsi gula langsung. Nah bisa juga nih pemanis alami itu kayak madu juga bisa kayak gitu. Terus kurangi konsumsi minuman manis. Minuman manisnya seperti soda dan jus kemasan tinggi gula. Yang ada kan yang di Indomaret kayak yang udah jadi tuh yang dikemasan jus-jus ya kayak gitu. Nah itu terus apalagi nih, gunakan bumbu alami. Nah gunakan bumbu alami seperti apa aja, bumbu terus merah, rempah-rempah ya. Nah habis itu selanjutnya kita minum air putih yang cukup, karena air putih itu membantu tubuh mengeluarkan kelebihan gula dan garam. Selanjutnya yaitu olahraga secara teratur. Nah ini olahraga membantu membakar kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi sepekan itu minimal 1 kali olahraga. Misalnya hari Minggu nih kakak liburan, kakak bisa olahraga jogging, main sekitar sini juga nggak apa-apa, nggak harus pergi jauh-jauh kayak gitu. Yang penting harus ada olahraga secara teratur. Oke, mungkin itu aja edukasi dari Teteh yang bisa Teteh sampaikan. Kita cukupkan.
Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.